Bismillah, kali ini kita ngupas tentang manajemen platform atau bisnis manajemen platform BMP, yang mana kali ini kita ngupas beberapa software atau tool yang biasa dipakai untuk manajemen platform. Penggunaan tool atau software tersebut tentu agar bagaimana, terutama kita kaitannya dengan UMKM, medium dan small business itu menjadi lebih efisien. Karena kita lihat pastilah kita menghadapi beberapa kendala di small business itu biasanya di pemasarannya, kemudian yang kedua tentang proses produksi yang kurang efisien. Nah tentu walaupun perusahaan misalnya atau skala usahanya yang relatif lebih kecil, namun kebutuhan sekarang yang kecepatan respon terhadap pasar, kemudian ekspansi yang masif ke beragam market, kemudian efisiensi yang dibutuhkan, misalnya kendala yang sering kita ketahui, UKM itu produknya relatif lebih ekspensif atau lebih di atasnya dibandingkan dengan perusahaan yang skalanya lebih besar karena economy of scale. Nah sekarang penggunaan platform dan manajemen platform itu tentu hadir untuk membantu mereka, penggunaan berbagai software dan tool yang tentu untuk memudahkan mereka untuk bisa bersaing dengan perusahaan yang besar. Bisa kita ambil contoh yang pada video pertama ini, yaitu kemudian yang pertama itu untuk manajemen project. Nah tentu di semakin besar perusahaannya, di semakin kompleks, namun kita konsentrate pada small business misalnya. Walaupun small business tentu kalau sudah memiliki supplier banyak, misalnya kalau sudah memiliki beragam customer yang expand tidak hanya di satu wilayah lokal saja, misalnya di satu kabupaten, tapi dia sudah merambah di kabupaten sekitarnya, misalnya di site untuk atau home base untuk home industry untuk minuman olahan nanas misalnya, seger itu yang sangat populer, dia di Blitar namun dia sudah merambah di beberapa kabupaten. Nah tentu penggunaan Shift. Nah Shift ini bagaimana dia desktop aplikasi untuk streaming semua account, kemudian workflow, jadi beragam tas-tas itu semuanya dimasukkan dalam satu display, sehingga memudahkan kita untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus buka sheet and more, buka layer dan layer lagi. Nah itu butuh waktu yang tentu akan membuat kita menjadi responsifnya semakin berkurang. Dan informasi ini terangkum dalam semuanya dalam shift. Kemudian bagaimana kita memahami perubahan dinamik dari market yang misalnya setiap saat berubah, update. Misalnya ada penurunan di satu toko, misalnya store, kemudian peningkatan demand dari satu toko lagi, kemudian bagaimana untuk merespon mereka menjadi lebih cepat. Nah di sini adalah shift. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Untuk yang selanjutnya adalah Basecamp. Jadi Basecamp ini adalah di managing project, tentu bagaimana mengkoordinasikan dengan supplier misalnya, kemudian bagaimana kita relationship dengan customer, kemudian klien, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan internal team. Dengan menggunakan Basecamp ini berarti kita sudah menyampingkan atau Asana, Trello, Jira, Dropbox, email, kemudian memudahkan dan mensentralkan semua kegiatan kita itu dalam satu ini aja, menjadi satu Basecamp untuk mengintegrasikan semua pekerjaan kita. Nah tentu ini sangat membantu sekali, misalnya dikala itu ada komunikasi dengan internal team, kemudian ada satu tentang bagaimana kita relationship dengan customer, kemudian bagaimana kita dengan kontraktornya atau misalnya dengan suppliernya berkoordinasi. Kalau satu supplier tidak apa-apa, kalau banyak supplier, nah disitu agak mensusahkan kita untuk mengkoordinir. Nah bagaimana kita dengan penggunaan Basecamp ini. Selanjutnya adalah yang berikutnya adalah kita sebut dengan Things. Nah, Things ini bagaimana kita merangkum atau memberikan schedule terhadap apa yang kita lakukan sekarang, kemudian apa yang kita lakukan besok, kemudian lebih terorganize. Kenapa terorganize di sini? Karena seluruhan dari yang terkait misalnya dengan stakeholder kita bisa terangkum di situ, kemudian bisa
bagaimana merencanakan ke depannya itu dengan menggunakan misalnya di situ upcoming, kemudian misalnya terkait dengan beberapa hari yang akan datang, misalnya baru selesaikan projectnya, kemudian custom untuk workflow-nya di situ kita lihat, sehingga dengan penggunaan things ini memudahkan kita untuk workflow-nya, day-to-day workflow-nya, dan bagaimana kita goal misalnya dalam 1 minggu saya target untuk menjual produk ini pada 10 store misalnya. Nah, itu tentu ada kita buat target di situ, bisa tercapai di hari pertama, mungkin tidak tercapai di hari kedua, mungkin tidak tercapai, baru di hari terakhir bisa tercapai. Nah, semua itu dalam rangka untuk mengefisiensi dari workflow kita dan sesuai dengan target atau goalnya kita. Selanjutnya adalah Slack. Nah, ini grup band terkenal rock and roll, lagunya yang sangat banyak yang menjadi top 1 di Indonesia. Bukan itu Slack ya. Slack ini adalah di platform untuk communication. Jadi menjadi bagaimana kebanyakan bisnis itu terkait dengan problem komunikasi, terutama komunikasi solution untuk pasar, kemudian untuk tim. Nah, itu salah satunya kita pakai misalnya nantinya adalah Slack. Nah, itu bagaimana dia itu membuat semua pesan, kemudian dalam satu single Slack itu sendiri, tidak misalnya ada dalam bentuk email, misalnya emailnya tidak dalam bentuk Gmail, tidak dalam bentuk Yahoo Mail, tidak dalam bentuk beragam email gitu, sehingga merepotkan untuk tutup buka gitu ya. Namun di Slack itu kita merangkum semuanya menjadi satu, kemudian dia bagaimana komunikasi itu bisa sinkronis dengan mobile, dengan web, dengan desktop, dengan single Slack itu sendiri. Kemudian selain Slack apa lagi? Nah, untuk yang ini sangat populer namanya Skype. Jadi one of communication platform nanti yang bisa digunakan untuk small business or else gitu ya, or karena di screen sharing, kemudian chat, phone call, untuk ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang misalnya di timnya tidak hanya dalam satu kantor, tapi juga dalam misalnya di tempat yang berbeda-beda, tentu bisa dengan menggunakan Skype. Kemudian menjadi lebih baik opsi dengan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang tentu ada di, misalnya saya memiliki market untuk tidak hanya di satu tempat, misalnya home base-nya di Surabaya, tapi marketnya bisa expand dari untuk Jawa dan Bali, misalnya seluruh Jawa, misalnya dari Banyuwangi sampai di Jakarta. Nah, tentu penggunaan, kalau misalnya mereka berada di tempat yang terjangkau tidak apa-apa, tapi kalau misalnya agak terpencil misalnya, atau di daerah Jungkek misalnya, daerah after Madura terus ke timur, nah tentu ada manfaat yang sangat signifikan dengan penggunaan Skype itu untuk mengkoordinir semua tim, bagaimana dia itu mengintegrasikan pekerjaannya dalam satu ruang dengan Skype. Kemudian yang terakhir untuk communication platformnya adalah, nah ini yang disebut dengan Ring Central, dimana itu bagaimana kita itu dengan customer, tentu bagaimana kita relationship customer, kemudian bisa calling automatic, bisa dengan one single click di Ring Central ini. Kaitannya mungkin lebih ke dia bagaimana mengkoordinat based on ringtone. Jadi kalau di WA itu kita harus ngeset satu-satu, misalnya saya telepon misalnya untuk supplier di salah satu tempat, misalnya suppliernya di Lamongan, kemudian marketnya di Bangkalan misalnya, saya telepon satu-satu. Nah, dengan penggunaan Ring Central ini bagaimana mensentralkan dari semua ringtone yang kita miliki, apakah itu supplier dengan customer, sehingga itu memudahkan koordinasi tidak hanya di supplier untuk Lamongan saja, untuk supplier semuanya itu sekaligus bisa kita kontak, dan juga untuk market semuanya itu juga bisa, untuk untuk store-nya misalnya, untuk tokonya bisa kita. Saya pikir ini sangat membantu efisiensi, dan juga bisa kita untuk pop up, atau bisa kita
bisa untuk catch yang perusahaan yang menjadi tidak kalah dengan perusahaan yang lebih besar mungkin, tapi tentu kita memahami betul yang di dalam dan bagaimana manajemen itu bisa hadir untuk bisa memfasilitasi dengan penggunaan manajemen platform tersebut. Terima kasih.